lubang tanam dibuat, bagian atasnya itu Ya. ukurannya 60 kali 60, Oke, yang bawahnya agak kecil 40 kali 40. Bagian bawahnya ini dipotong, oke. dibuang, Ya pakai lalu pisau ya. pakai pisau Ya. atau digunting bisa, lalu bagian sampingnya itu nanti digunting ke atas. Oke. Nah, ini dibuang. Nah, Ya. setelah itu yang ini yang dipelihara. Kalau robusta di dompolan yang sama, ya. dia tidak akan berbuah lagi. Ya. Kalau arabica itu bisa berbuah lagi. Diputar baru dicabut. Tidak boleh ditampas. Oh, mau Rampas buru-buru. Iya. Nah, Oh, kalau iya. dirampas, kalau kopinya arabica, Pak, karena Ya. kan di dompol yang sama bisa Ya. berbuah lagi. Ya. Buahnya tidak banyak karena akan melukai Melukai apa namanya? Bagian tangkai. yang tangkai. Iya, tangkai buahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih tetap bersama saya di Bincang Kedai Hijau. Menginspirasi, mengungkap inovasi dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Nah, saat ini saya ingin melanjutkan cerita tentang kopi ya. Kopi tapi dari segi budidayanya. Seperti apa ini kalau sudah punya varietas yang baik, kemudian kita mau menanam di lapang, terpikir seperti apa teknik budidayanya. Nah, saya sedang bersama seorang kawan saya ya, Pak Dwi Astuti, dan kita akan mengulas seperti apa cara membudidayakan kopi secara baik dan benar. Nah, seperti ini tanaman bibitnya, ya benihnya, dan mudah-mudahan seperti ini buahnya kalau dibudidayakan dengan baik dan benar. Selamat datang di Bincang Kedai Hijau, Mbak Dwi. Terima kasih, Pak. Mbak Dwi, ini sekarang kita berada di kebun kopi milik dari BSIP, Tanaman Industri dan Penyegar, Tri dan Gar. Ya. Industri dan Penyegar. Iya, Trigar kan, isinya lengkap. Di Pakuwon ya, Pakuwon, Sukabumi, Jawa Barat. Itu ya, Parung Kuda ya. Parung Kuda. Ya, daerah luasnya sini. Oke. Nah, ini saya mau pingin tahu ini yang terkait banyak kan yang sekarang mengembangkan kopi. Betul. Bahwa kopi menjadi salah satu komoditi kesukaan. Betul. Untuk ditanam. Iya. Dan bagi yang sudah menanam semakin senyumnya banyak karena harga kopi sedang meningkat. Betul. Karena banyak kedai maupun kafe kopi. Di mana-mana. Iya. Nah, tentunya jadi penasaran yang belum pernah atau yang sudah menanam. Iya. Ya, kalau yang sudah menanam berarti mungkin diperbaiki. Iya. Tapi yang belum, bagaimana supaya baik dan benar menanamnya. Iya. Nah, kita akan ngobrol tak gitu. Oke, siap. Nah, kita akan ngobrol mungkin pertama mengenai syarat tumbuh. Oke, siap, Pak. Nah, kalau mau menanam kopi ini, apa sih syarat tumbuhnya? Benar. Apakah iklim ataupun tanah dan lain-lain? Oke, siap. Nah, gimana nih, Pak? Terima kasih, Pak Is. Nah, mungkin sudah disampaikan sebelumnya, kopi Ya. itu ada 3 Oke. pada umumnya. Ada Ya. Liberica, Iya, lalu ada Robusta. seperti ini bibitnya ya. Ya, Oke. yang ini yang Liberica, lalu ada yang Robusta dan Arabica. Oke, Seperti itu. betul. Nah, kalau dilihat dari wilayah pengembangannya, Ya. itu kita lihat dari Liberica itu biasanya di dataran rendah, Pak. Ya. Dari mulai 0 sampai bisa 400. Oke. Nah, Liberica itu juga bisa di lahan gambut, Oh, lahan kesialan, rawa gambut. juga bisa. Oh. Seperti itu. lahan Karena marginal justru lahan ya. marginal bisa. Jadi karena daya adaptasinya lebih bagus, Ya. lebih aman. Ya. Nah, selanjutnya ada Robusta. Ya. Robusta biasanya di dataran sedang, Ya. antara 100 sampai 600. Ya. Bahkan ada yang bisa tumbuh sampai 700. Pak. Oh, Itu masih cukup baik. oke. Nah, selanjutnya ada Arabica. Ya. Arabica di atas 1000 mdpl. Oh, di Di ketinggian. ketinggian. Pegunungan. Pegunungan, betul. Makanya Arabica biasanya ada yang specialty. Nah, itu biasanya memang dataran tinggi. Oh, Gitu. oke. Secara otomatis dari segi cuaca, Ya. iklim itu berpengaruh. Jadi Ya. misalnya kalau suhu dari cuacanya Ya. atau curah hujan. Nah, Ya. kalau yang curah hujannya rendah berarti Ya. di dataran rendah itu Ya. Liberica bisa. Ya. Kalau yang dataran tinggi Robusta, Ya. yang agak tinggi Ya. sampai dengan Arabica. Jadi lengkap sebenarnya Jadi ya. lengkap sebenarnya. Bahwa kalau mau menanam kopi Iya. ada pilihan yang sebenarnya lengkap Betul, di daerah rendah Rendah. maupun sampai ketinggian. betul. Termasuk Nah, lahan marginal gambut Termasuk tadi. marginal tadi. Nah, Wah, bersyukur kita bahwa punya
tipe ataupun spesies ya, Iya, dan juga mungkin varietas-varietas ya. betul. Oke, yang lain syarat tumbuh ini? Cara tumbuh yang lainnya misal kondisi tanah. Pada umumnya Oke. tanah itu bahan organik pasti di atas 2%. Oke, pH itu pasti netral sekitar Ya. 5,5 sampai 6,5 masih oke, bisa. masih bisa. Oke, Ya, terus tanahnya itu tanah dengan kedalaman akarnya Ya. itu 1 meter atau 100 senti. sentimeter. Betul. Oh, Kenapa? kedalaman? Kedalaman tanahnya. Jadi Oke, subsoil yang perakarannya. perakaran untuk oke. Ya, tetapi kalau misalnya yang tanah-tanah yang marginal tadi, Ya. makanya diarahnya ke Liberica. Liberica. Tapi pada dasarnya agar tumbuh lebih baik itu Ya. 100 senti ya? Ya. Belum dapat yang mungkin Eh, batu-batuan di bawah. batu-batuan, ya betul. Nah, Iya, terus iya. selain itu ada bulan keringnya, Pak. Oke. Bulan kering. Kalau misalnya Robusta dan Arabica itu di atas 3 bulan kering. Ya. Kalau yang Liberica bisa di bawah 1. Oke, yang tahan Tiga. itu adalah yang mana yang paling tahan Liberica. kekeringan? Liberica. Paling. Kemudian yang kedua yang Robusta. Robusta, baru Oke. yang Iya, Arabica. memang variatif sekali ya. Variatif sekali. Itu Ya. untuk curah hujan ya. Ya. Apalagi yang perlu dipenuhi? Yang dipenuhi yang pasti karena tanaman kopi itu termasuk C3, Pak. Ah, Itu penting apa itu? sekali. C3 itu tanaman yang butuh naungan. Oke, seperti ini Seperti ini. di kebun kita Di ini. kebun kita di belakang itu. Oke. Jadi dia tidak boleh terbuka Dia juga. tidak boleh terbuka. Bisa Oh. terbuka hidup tapi produksinya pasti akan Pasti. rendah. Jadi dia butuh ya sahabatnya dia Betul. penaung, Penaung, seperti ini. ya. Ya, ini tanaman apa ini? Tanaman Gliricidae. Gliricidae. kalau yang Oke, Gliricidae ya. Ini menarik. Jadi dia justru butuh yang adem-adem ya. butuh yang adem. Meskipun Gitu. yang Arabica di dataran tinggi, Ya. tetap harus membutuhkan naungan. Oh, Tetapi jadi jaraknya akan lebih. kalau yang Liberica tetap butuh. tetap butuh. Tetap Memang butuh kopi itu butuh sahabat, naungan. Betul, penaung. penaung. Oh, ini wajib dipenuhi. Lanjut Wajib apa lagi? penuhi. Tanaman kopi itu untuk kemiringannya itu tidak boleh lebih dari 30 derajat. Derajat. Betul. Nah, Oke. dengan perlakuan kalau misalnya kurang dari 15 derajat itu Ya. biasanya dibuatkan rorak Ya, individu bisa. ya. Nah, setelah itu kalau antara 15 derajat sampai 30 itu Ya. dibuatkan terasiring Ya. dan rorak untuk Oh, setiap oke. tanaman. Kalau kita mau menanam ya, Iya, betul. tentunya kita harus siap. Lahan pasti harus punya. Betul. Kalau nggak punya lahan berarti punya tetangga. Nggak boleh. Jarang gitu ya. Kerja sama kalau. Kerjasama boleh. Boleh. Kan kita punya bibitnya, benihnya, Betul. tetangga punya lahan. Lahannya kita kerjasama bagi hasil. Oke. Kita masuk bagaimana mau menanam itu perlu ada persiapan. Bagaimana ngolah tanah ini supaya tidak menyalahi prosedurnya. Oke, baik. Oke. Terima kasih, Pak. Nah, selanjutnya terkait dengan olah tanah. Yang Ya. pertama kalau pembukaan lahan pasti ada pembabatan, Ya. pemotongan Oke. pohon. Standar itu ya. Standar, tetapi tidak boleh dengan cara pembakaran, Pak, Ya. karena kita zero burning ya. Ya. Nah, setelah itu pasti nanti dipisahkan atau disisihkan kayunya Ya. bisa boleh Oke. untuk bahan bakar. Ya. Lalu seresahnya dipinggirkan saja, seresah Oke. dedaunannya, Ya. karena nanti bisa jadi bahan organik. Oh, itu Nah, penting. itu Oke. pentingnya. Nah, lalu setelah penyiapan lahan, nanti jangan lupa dibuat drainase saluran Oke. air keluar. Supaya lalu tidak akan terjadi Supaya tidak terendam ya terendam. tanamannya. Ya. Ya. Yang tadi kan disisihkan, nah nanti bisa dijadikan pupuk, nanti Ya. dibuatkan lubang tanam Ya. seperti itu. Seperti apa lubang tanam? Nah, ini kalau Ukurannya? lanjut lagi, Pak. Ya. Jadi biasanya lubang tanam itu dibuat 3 bulan sebelum proses nanam kopi. Oh, Jadi 3 bulan mundur sebelum Oke. nanam itu dibuatkan lubang tanam, dimulainya dari ajir dulu, Pak. Oke. Ajirnya sesuai jarak tanam tempat kopi. menanam si kopi itu Setelah nanti. menanam si kopi, biasanya jarak tanamnya ada yang 2,5 kali 2,5, Ya. ada yang 3 kali 3 Oke. meter. Nah, nanti disesuaikan ajir untuk jarak tanam kopi. Nah, Ya. selain ajir tanaman kopinya, juga diperlu ajir penaungnya. Oh, sudah harus di Sudah sekalian. Iya. Betul. Oke. Nah, penaungnya berarti jaraknya 6 meter. ya. 6 meter setelah semua diajir, secara otomatis menyesuaikan kalau garisnya lahannya miring berarti sesuai kontur garis Ya. kontur. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya lubang tanam dibuat, bagian atasnya itu Ya. ukurannya 60 kali 60, Oke. yang bawahnya agak kecil 40 kali 40. Oke. Seperti itu. Kalau Oh, agak anu ya. agak bawah gitu mengecil ya, ke nggak apa-apa, bawah, kecil agak ke bawah. trapesium seperti Oke. itu. Nah, setelah
ajir, nanti dimasukkan biasanya pupuk organik dulu Pak. Iya. Per lubang kira-kira berapa banyak tuh? Sekitar 10 kilo. 10 kilo banyak ya? Iya betul. Oke. Kalau misalnya tanahnya bagus bisa 5. 5 kilo Ya, ya? menyesuaikan. Oke, Jadi pupuk 5 organik sampai ya. 10 lah. Oke. Nah, setelah itu pupuk organik masuk. Kalau memang pupuk organiknya kan biasanya kadang ada yang masih belum matang. Ya. Nah, itu masuk dulu. Setelah masuk di ajirnya yang tadi Ya. boleh Cabut. ditaruh lagi Pak Ditaruh biar nggak lagi lupa. ya. Betul. Nah, betul. Kadang kita Ketutup hal nanti. simple penting. Ya. Nah, setelah itu baru kita menyiapkan benihnya. Oke. Nah, pas aplikasi pupuk itu bisa langsung menanam yang penaung tadi. Karena Oke. harapannya penaung sudah tumbuh Ya. ketika tanaman kopinya ditanam. Ditanam supaya sudah ada fungsi. Sudah fungsi. Naung itu untuk menaungi. menaungi. Betul. Ya, selanjutnya tentunya menanam. Betul. Menanam bibit seperti Bibit ini. seperti ini. Seperti apa syarat benihnya ya, bukan benih. Ya. Yang bagusnya untuk bisa ditanam umur berapa gitu. Oke, siap Pak. Nah, untuk benihnya itu biasanya benihnya sudah bersertifikat. Yang jelas benihnya unggul Pak. Ya, Unggul, biar varietas produk- unggul ya. Varietas Oke. unggul, lalu sudah bersertifikat, Ya. sudah dilakukan sertifikasi, lalu biasanya kenampakannya seperti ini, Ya. diameternya biasanya sudah lebih dari 2 cm, Ya, lalu tingginya biasanya sudah lebih dari 20, ya. lalu jumlah pasang daunnya sudah lebih dari 5. 5 ya, apa pasang daun. Oke. Pasang daun, umurnya kurang lebih sudah mulai 6 bulan ke 6 atas, bulan. seperti itu. Nah, Harus setelah bebas Pak sama penyakit juga. bebas sama penyakit itu pasti. Ya. Gitu, penyakit utama. Nah, selanjutnya lubang tanam sudah siap, tadi Ya. pupuk sudah ada, Ya. pupuk organik. Nah, selanjutnya proses penanaman Pak, ini Ya. agak penting. Ya, Jadi seperti apa? ketika proses penanaman, ini kan Ya. benihnya dalam polybag Ya, Pak. ya. Itu proses penanamnya kita tidak boleh langsung dibalik terus dicabut polybagnya, Oh, karena nanti akarnya akan stres. stres, oke. Nah, biasanya bagian bawahnya ini dipotong, Oke. dibuang. Ya, pakai Lalu pisau ya. pakai pisau Ya. atau digunting bisa, lalu bagian sampingnya itu nanti digunting ke atas, digunting ke atas ini, jadi nanti akan terbuka. Tuh, Nah, baru masuk ke dalam lubang lubang tanam. tanam. Nah, di Posisinya posisinya di lubang nanti tanam itu. di lubang tanam kan tadi sudah ada pupuk organiknya. Oke. Nah, setelah pupuk organik ini masuk, Ya, yang dimasukkan dulu pasti yang topsoilnya. topsoil. Oke. Topsoilnya kalau ada yang tadi sisa seresa itu boleh Ya. masuk, Oke. lalu ditutup. Oke. Nah, setelah ditutup, kemudian apa yang dilakukan setelah itu? Apa perlu disiram? Betul Pak, kalau misalnya untuk lahan-lahan yang curah hujannya rendah atau Ya. memang sedang biasanya penanaman itu di awal musim penghujan Pak. Oke. Nah, seperti itu. Tapi kadang kan musim penghujan juga sekarang tidak tentu ya. Tidak tentu. Maka- Sudah terjadi perubahan iklim. Betul, perubahan iklim. Makanya ada aplikasi penyiraman. Ya. Disiram lalu dilakukan proses pemupukan. Jangan lupa setelah disiram harus didoain. Oh iya, betul. Semoga pertumbuhannya baik. lanjut. Lanjut. Nah, tadi pemupukan. Betul, pemupukan. Seperti apa itu? Apa dosisnya, waktunya, Ya. caranya? Caranya. Ya. Pemupukan itu biasanya dilakukan 2 kali, awal musim penghujan dan menuju akhir musim hujan. Setahun cuma 2 kali. Setahun 2 Oke. kali, seperti itu. Pupuk yang digunakan tadi termasuk pupuk organik, itu Oke. yang paling penting. Karena Oh, ditambahkan lagi. Iya, setiap tahunnya Oke. nanti ada penambahannya. Ya. Pupuk organik sama 5-10 kilo Oh. per tanaman. Ya. Terus lalu penggunaan pupuk kimianya Ya. NPK. Ya. Lalu ditambah kiserit, Pak. Oh, kiserit. Ada kiserit. Kenapa perlu Betul. tambah kiserit? Nah, itu untuk memperbaiki tanahnya, untuk Tanah. meningkatkan serapan hara juga. Dosisnya? Dosisnya menyesuaikan Pak, karena Ya. kan pertumbuhan tanaman kopi itu kan jangka panjang ya. Jadi nanti yang umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu sesuai dengan dosis. Nanti ada rekomendasi dosis pemupukannya karena Oke. berbeda-beda. Untuk itu. tanaman dewasa di umur 4 tahun berapa maksimalnya? Sekitar 20 gram per pohon Oke. Untuk masing-masing. untuk masing-masing. Oke, itu pada saat umur sudah 4 tahun. 4 Pak. tahun ya, sudah berproduksi ya? Sudah berproduksi. Oke. Gitu. Nah, selanjutnya apalagi yang dilakukan? Metodenya Pak penting Ya. sekali. Metode pemupukan pada Ya. tanaman kopi itu harus dibuat. Jadi tanaman kopi nanti kan terlihat tajuknya. Ya. Daun paling luar itu Ya. nanti ditarik garis ke bawah. Nanti dibuat lingkaran, Oh, piringan piringan, biasanya. ya. Nah, Oke. seperti itu. Nah, itu nanti dibuat lubang. Nanti di dalam piringan ini yang pasti harus bersih dari gulma sebelum Ya. pemupukan. Oke. Lalu dibuat lubang mengelilingi itu. Oke. Baru aplikasi pupuk.
Parit Baru kecil gitu ya. parit kecil. Oke. Nah, setelah itu ditutup kembali agar tidak ada penguapan. Lalu selanjutnya ada pemangkasan, Pak. Pemangkasan cukup penting di kopi. Iya, seperti sama itu. seperti di kakao. Iya, sama. Pemangkasan penting. Pemangkasan Oke. penting. Tujuannya apa itu? Tujuan pemangkasan biar nanti pertumbuhan tanaman fokus pada cabang-cabang yang kita kehendaki. Yang Oke. pasti cabangnya kan untuk produksi. seperti Iya. itu. Nah, Membedakannya cabang itu? membedakannya cabangnya ini mohon izin. Oke. Ini ada beberapa cabang. Ini contohnya di kopi Robusta. Pak. Ya, Nah, kan kalau cabang produksi ya. itu yang seperti ini. Cabang Oke. primer maupun cabang sekunder yang dari Hmm, pohon. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah yang menyamping pertumbuhannya. Oh, menyamping. Plagiotrop istilahnya. Yang lainnya pertumbuhannya? Ada yang cabang namanya Tegak gitu? ortotrop, itu yang Ah. tegak. Nah, ini contoh yang tegak. Ya. Kalau di kebun produksi, Ya, ini yang dibuang. ya itu Nah, yang tunas air. Ini tunas air, Betul. Wiwilan tunas Wiwilan, air. oke. Nah, ini dibuang. Nah, Ya, setelah itu yang ini yang dipelihara. oke. Nah, nanti Cabang produktif ya? cabang produktif. Nah, cabang Ya. produktif kalau untuk robusta ada perbedaan antara Ya. robusta dengan arabica, Pak. Oke. Kalau robusta di dompolan yang sama, ya. dia tidak akan berbuah lagi. Ya. Kalau arabica itu bisa berbuah lagi. Oh. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah mulai 3 kali berbuah, Ya. nah nanti akan lama-lama seperti ini, memanjang dan tinggal ujungnya saja. Tinggal ujungnya saja. Ya, jadi ininya sudah tidak ada pun cuma sedikit. Ya, Gitu. itu di Ini dipangkas, dibuang. dibuang Seperti untuk yang apa namanya spesies apa ini? Arabica. Robusta, Robusta ya. robusta. Oke. Karena setelah di sini sudah tidak akan tumbuh Dia lagi. tidak akan tumbuh jadi lagi. ini sudah Pangkas saja. Ya, Ikhlaskan saja. ikhlaskan saja. Jadi Ya. termasuk ini dipangkas, tadi Ya. yang wiwilan dipangkas. Ya. Nanti kalau misalnya pada cabang, Ya. itu kan cabang kan harusnya keluar ini pohon, ini Ya. kan keluar ke sana, Pak. Ya. Kalau ada cabang balik ke sana, dipangkas Balik seperti apa itu? ke sana arah ke pohon. Ada yang seperti itu? Ada. Oh. Jadi ini pohonnya bisa ini cabangnya ada yang arah balik ke sana. Oh, ada muncul Muncul cabang tunas baru, baru di sini. tapi arahnya Arahnya balik ke pohon. arahnya ke pohon. Nah, itu Ada. dipangkas. Oke. Yang arahnya ke bawah Ya. juga dipangkas. Yang lurus aja keluar. Yang lurus aja yang Oke. keluar seperti Nah, itu. ini Lalu harus terampil ini. harus melihatnya. terampil Oke. karena seni Seni di kopi memelihara adalah kopi. Oke, lanjut. pangkas. Selanjutnya ada namanya cabang cacing, itu cabang-cabang kecil Yang Itu- muncul di. yang muncul di kopi arabica. Oke. Arabica. Karena tadi saya sampaikan arabica bisa di dompol yang sama bisa berbuah Sehingga kembali. dia tidak perlu dipotong. Tidak perlu dipotong yang tadi, Ya. hanya cabang-cabang cacing yang kecil. Oh, kecil itu muncul di mana dia? Di antara ini Oh, nanti muncul akan di muncul anu di itu ya? samping-samping ini ya. Di nodusnya itu ya. Nodusnya ini. Nah, kalau ini kan karena Oke. ini wiwilan jadinya arahnya naik semua. Oke. seperti itu. Next Nah, semua itu ini yang menarik paling ini. penting. Pemangkasan perlu Pemangkasan ilmu. perlu ilmu. Nah, Ya kan? selanjutnya masih ada lagi, Pak. Itu Ya. kan untuk pemangkasan tanaman yang bagus, yang produktif nih. Kopi itu kadang kan ada yang pas dapat ditanam Ya. tanahnya tidak bagus, jadi tidak terlalu subur. istilahnya. Ya. Nah, itu ada namanya pangkas bentuk, Pak. Ah, Pangkas bentuk. Jadi pangkas bentuk itu nanti ada 3 jenis. Ya. Nah, kalau misalnya tanamannya subur, Ya. itu hanya perlu dipangkas ketinggian sekitar 150 cm, tingginya 1,5 meter. Iya, dibatasi betul. tingginya. Oke. agar mempermudah panen kan Ya. maksudnya gitu. Nah, kalau misalnya agak kurang subur, nanti Ya. dibuat satu tahap. Ya. Jadi dipotong setinggi 120, Ya. sisakan 1 tunas air yang bagus, Ya. baru dipotong lagi 150. Ya. Itu yang tidak terlalu subur atau Ya. yang sedang lah. Ya. Kalau tidak subur sama sekali tanamannya masih bisa dipertahankan, tapi dipotongnya 2 kali. Oke. Tinggi 80 dipotong, Dan sisa lagi tinggi 120 tadi, lalu jadi bertingkat dipotong ya? lagi, bertingkat. oke. Gitu, 2 tingkat. Pembentukan apa namanya si tanaman ya. Ya, Oke, kanopi. Pembentukan kanopi yang benar supaya kopinya bukan cuma berproduksi tapi cantik kelihatan. Betul. Tidak betul. apa kemana-mana pertumbuhan. Kemana-mana pertumbuhan cabang. Oke, apalagi Nah, kurang ini menarik lebih ini. gitu. Pangkas Nah, bentuk pangkas namanya. bentuk namanya. Nah, Oke. setelah itu untuk pemangkasan sudah, Pak. Tapi ada satu lagi. Jadi memang tanaman kopi kan umurnya lama, Pak. Bisa Ya. sampai 25 tahun ya, Ya. kalau bagus ya. Nah, ada namanya rejuvenasi. Oke. Rejuvenasi atau dimudahkan kembali lah Dimudahkan, ya. istilahnya ya. Jadi tanaman-tanaman yang sudah mulai tua tidak Ya. produktif, Ya. memang sudah tidak bisa dipangkas tadi, pangkas Ya. bentuk lagi. Nah, itu dipangkas semuanya, nanti disambung
Oke, dipangkas di bawah berarti ya? Di atas, Atau di atas? tetap di atas. Oh, di atas. Tetapi nanti disisakan tadi tunas air, Tunas air, baru disambung. yang dimanfaatkan tunas airnya Tunas justru. airnya untuk Oke. proses nyambung. Hmm. Nah, nyambungnya itu dari namanya Etres Ya. plagiotrop, etes yang dari cabang produksi. Oh, ditempelkan di cabang Ditempelkan yang di ototrop tadi yang di yang tunas sininya air. wiwilan tunas air Ya. ditempel dengan Ah, Etres plagiotrop, ya, nanti akan tumbuh menyamping ya, cabangnya ya, plagiotrop. Nah, itu akan istilahnya dipelihara. Tiara. Ya sudah mulai berbuah, belajar Ya. berbuah umur 1,5 tahun. Diremajakan dia. Peremajaan. Tanaman naungannya perlu dipangkas nggak? Betul, Pak, tanaman penaung itu perlu dipangkas, Pak. Ya. Nah, kalau nggak dipangkas nanti terlalu teduh. Oke. Nah, kalau untuk tanaman penaung tadi kan di awal sudah ditanam kan, Pak. Ya. Nah, ketika sudah mulai dewasa, nah nanti tanaman penaung itu, Pak, tingginya itu kurang Ya. lebih 3 meter, Pak. 3 meter saja. Ya, 3 meter saja kan. Kalau kopinya tadi kurang lebih 1,5 meter. Ya, ini sudah terlalu tinggi mungkin ini Ya, ya. betul. Oke. Nah, itu perlu dilakukan pemangkasan. Nah, dipangkas nanti akan tumbuh cabang-cabang sebenarnya, Pak. Ya. Nah, nyamping kecil-kecil Menyamping akan ya. menyamping akan tumbuh cabangnya Ya. tanaman ini. Nah, biasanya dilakukan pada awal musim penghujan. Oke. Nah, karena musim hujan jadi Ya. pertumbuhan cabangnya kan pasti akan banyak, Cepat ya. makanya cepat. Makanya perlu dilakukan pemangkasan. Nah, nanti disisakan kurang lebih ada 3 atau 4 Oke. cabang, baru nanti dipangkas. Itu dipangkas Oke. dulu, disisakan 3. Nah, setelah menanam sekian tahun menunggu, Betul. kapan ini si tanaman kopi ini mulai Mulai berbunga berbunga. dan berbuah untuk masing-masing tentunya. Iya, siap, Pak. Ya. Nah, pada dasarnya hampir sama, Pak, hampir mirip. Ya. Kurang lebih kalau misalnya berbedanya di asal benihnya. Oke. Kalau benihnya dari biji, Ya, mungkin seperti Arabica. Arabica Oke. biji atau Liberica biji Ya. itu mulai berbunga Ya. itu 2 tahun. 2 tahun, cepat Iya, ya. 2 tahun sudah mulai Oke. berbunga, Pak. Nah, setelah itu mulai belajar berbuah berarti sekitar 2,5 tahun sampai 3 tahun. Oke. Nah, itu sudah mulai berbuah. Nah, kalau stek baka bisa lebih cepat, Pak. Ya. Nah, itu kurang lebih 1,5 tahun mulai berbunga. Sudah mulai berbunga. Cepat betul, ya? Cepat. Karena nanti ketampakannya akan lebih pendek karena Ya. dia lebih cepat. Nah, terus otomatis 2 tahun sudah mulai berbuah, sudah bisa Oke, dipanen. cepat. Liberica. Liberica hampir sama. Kalau dari biji 2,5 Oke. tahun Iya. panennya. Gitu. Luar biasa. Nah, panen. Ya. Nah, berapa lama ini dari bunganya itu menjadi buah kopi? Kopi Oh. kurang lebih 6 bulan. Wah. Wih, 6 bulan menunggu ya. Betul. Dari dia bunga membentuk Sampai pentil-pentil kopi. mungkin ya. Ya, Dompol-dompol yang Dompolnya dengan isi dompol kecil ya. ya, sampai Oke. paling membesar Ya, berubah menjadi merah. merah. Oke, 6 bulan. 6 bulan. Wah, cukup lah. Waktu menunggu ya. Satu menunggu. Oke, 6 bulan. Jadi seperti apa kriteria Kriteria panen panen. buah kopi itu yang benar? betul. Jangan karena mau buru-buru Panen. panen tidak sesuai hasilnya. Gimana? Oke, siap. Nah, dasarnya kopi itu yang dipanen yang paling bagus adalah yang sudah masak fisiologis. Ini Masak fisiologis apa itu biasanya tandanya? kalau ada kopi yang biasanya ada yang warna merah, menyesuaikan kan Pak varietasnya. Nah, itu yang berwarna merah Ya. itu baru dipanen. Ya. Tidak diperkenankan yang hijau, Hijau seperti itu masih ini. itu masih. Kalau di kelapa ada kelapa muda. Oh iya, betul, kelapa Oh, muda. kalau kopi tidak ada Itu kopi muda. tidak ada. Ya. Nah, baru kalau yang kuning itu juga sebaiknya tidak dipanen dulu. Oh, tidak itu. Belum istilahnya cukup umur tuh. belum cukup umur. Jadi tidak boleh panen pelangi. Pelangi itu warna hijau, Oh. kuning, merah. Itu tidak boleh dipanen dulu. Kualitasnya Gitu. pasti akan berbeda. Jadi harus menunggu kah? Menunggu sampai kompak. kompak Semuanya atau merah. selektif. Oke. Bisa pilih yang dilakukan selektif Oke. karena yang overripe ini Ya, ada yang yang sudah sudah lewat lewat matang panen. Ya. itu ada kandungan brick dan beratnya itu menurun. Jadi kalau Oke. kurvanya itu dari hijau ke kuning sampai merah itu meningkat. Ya. Ketika sudah overripe itu menurun. Menurun. Baik, betul, baik bricknya, kandungan Oh. gula maupun bobotnya, beratnya. Oh, sangat tidak disarankan lewat. Sangat tidak Harus disarankan. tepat waktunya. Harus tepat waktunya. Tapi indikatornya tadi warna tadi. Warna. Ya. Oke, betul. mudah dikenali. Iya, di Indonesia ada kopi kuning juga Pak. Jadi Oke. kopi kuning kalau waktunya matang itu Ya. warnanya kuning. Yang dari Jadi, Garut. yang dari Garut. Jadi itu Oh. boleh dipanen kuning, Kuning, jangan kecuali tunggu itu. merah. Jangan tunggu merah, Tidak nggak akan akan pernah merah. merah. Tidak akan merah. seperti Oke. itu.
Selanjutnya ada sekitar 4 tahapan panen. Ya. Nah, yang pertama itu panen awal. Ya. Panen awal itu dipanen buah kopi yang pertama kali matang. Ya. Biasanya yang pertama kali matang itu ada kendalanya terserang hama, Ya. penggeret buah kopi (PBKO). Nah, itu dilakukan pemangkasan dulu, Ya. dipanen dulu. Ya. Dipanen dulu, lalu nanti biasanya sortasi. Ya, dipilih. Ya. Sortasi. Nah, nanti yang terserang PBKO biasanya Ya. lubang bagian ujungnya Oh, masuk dia ke situ. masuk di dalam Oke. sini, nanti berlubang. Hamanya kecil ya? Hamanya kecil, dia Oke. menaruh telur di sini, Oke. nanti dia berkembang di sini. Nah, itu Oke. merusak buah kopi. Nah, itu nanti direbus lalu langsung dikeringkan. Gitu. Oh. Langsung dikeringkan. Nah, kalau yang merah itu ada beberapa proses nanti. Oke. Gitu. Nah, Setelah jadi- itu setelah panen pertama kan Ya. awalan, Ya. lalu panen hampir semua panen raya. Ya. Hampir panen raya, habis panen raya itu hampir semua kopinya diambil, masih Ya. lebih banyak. Ya. Lalu selanjutnya ada racutan itu yang ketiga, hanya tinggal sisa-sisa. Ya. Itu dipanen juga yang merah. Itu yang yang racutan itu pelangis boleh diambil, Pak. Ya. Karena sudah paling terakhir. Ya. Lalu terakhir ada panen lelesan. Lelesan itu yang buah-buah jatuh, yang masih Hmm. bagus bisa diambil. Berarti panen lumayan lama panennya ya? Lumayan lama, Pak, panennya. Dapat semua itu ya? Dapat semua itu. Kualitasnya sama nggak? Kualitasnya beda karena Beda ya? tadi yang awal akan ada kemungkinan terserang PBKO lebih banyak, Ya. lalu sedangkan yang belakang ada kemungkinan overripe seperti itu. Apalagi yang lelesan, Pak. Iya. Lelesan. Tapi kalau diolah tetap rasa kopi. Tetap rasa kopi karena nanti akan menyesuaikan. Kalau misalnya panen raya, Pak, Ya. itu bisa berbagai macam. Kan pengolahan kopi itu ada full wash, semi wash, ada Ya. wine, Oke, ada ya. honey. Wah, Nah, itu nanti kita nanti pelajari bisa, khusus dong. iya betul. Nah, itu Ya. semuanya bisa. Tapi kalau yang pelangi itu disarankan yang normal, yang dikeringkan langsung. Ya. Gitu, Pak. Oke, nah setelah dipanen ya dipetik aja ini ya? Ya, tinggal Panen dipetik, petik ya? dipetik. Tapi Bukan petik- dipotongin semua ini? bukan, dipetiknya dengan cara memutar karena Oh, nanti. diputer. Oh iya betul. Nah, Nah, begini. jadi andaikan dia nempel di sini. andaikan nempel. Ah, seperti apa itu? Karena Andaikan ini ini sudah matang adalah lah. Ya. robusta ya. Kalau Ya. robusta di dompol yang sama kan tidak bisa berbuah lagi Oke, tadi. ya. Nah, itu sebaiknya sama aja Puter. diputer baru dicabut. Tidak boleh ditampas. Oh, mau Rampas buru-buru. Iya. Nah, Oh, kalau gitu. dirampas, kalau kopinya Arabica, Pak, karena Ya. kan di dompol yang sama bisa Ya. berbuah lagi. Ya. Buahnya tidak banyak karena Hmm. akan melukai Melukai apa namanya? Bagian tangkai. yang tangkai. Ya, tangkai buahnya. Iya. Seperti itu. Jadi Oke. harusnya Harus ini, sabar satu-satu. harus sabar satu-satu. Diputer ya? Diputer. Oke. Gitu. Ini yang untuk yang sudah merah seperti ini. Yang sudah merah Ini yang contoh boleh. Ini aja. contoh, Gitu betul. diputer ya. Betul. Oke, setelah diputer ditampung, Ditampung. kemudian diapain itu di perlakuannya? perlakuannya. Nah, setelah yang Nah, merah tadi, Nggak usah yang ini ya, yang merah atau ya. yang merah gini, Oke. nih, Pak. Nah, ini kan sudah ada nih Ya. yang merah. Nah, tadi Oke. dilakukan sortasi. Ah, Sortasi berdasarkan warna dan ukuran tidak terlalu besar. oke, Nah, dilakukan sortasi caranya bagaimana? Kita dirambang, Pak. dirambang. Dirambang. Jadi Apa tuh? dirambang itu kita buat bak atau ember, ya. dikasih air, Ya. lalu buah kopinya ini masuk di Ya. sana. Nanti yang mengambang itu yang jelek, Oh, yang dibuang. Jadi ditempatkan di air. ditempatkan di air. Yang Berarti- bagus-bagus pasti dia akan tenggelam. Ya. Nanti yang rambang itu biasanya yang mengapuk, Ya. itu yang hijau, yang busuk, yang Oh, hitam, yang gampang aja overripe. selisihnya ya. Nggak Gampang. perlu milih satu-satu. Tidak perlu milih satu-satu. Kalau Tempatkan di masih air aja akan Mengambang sendiri. mengambang yang mau dibuang. dibuang. Yang bagus itu tenggelam. Betul. Wah, Yang jadi terkena gampang. hama penyakit pasti akan ngambang. Karena banyak kalau kita harus milih Nggak kapan mungkin. selesainya. Nggak mungkin selesai. Oke, Lama sekali. baru ditempatkan di Lalu disesuaikan mau diprosesnya apa. ya. Itu tadi ada full wash, semi wash, Oke, ada honey, itu ada caranya ya, kering. itu ya. Yang pasti kita ada yang dijemur. Kalau prosesnya kering langsung dijemur. Terima kasih nih Terima kasih Mbak Dwi ini Bapak. berbagi kita dan banyak hal yang kita dapatkan. Siap. Semoga ini memberikan edukasi, Iya, terutama betul. bagi petani yang Iya, saya kira lagi cinta-cintanya Iya. terhadap kopi. kopi. Sedang Ya kan? happy-happynya di petani Happy-happynya, kopi. ya kan? Betul, Dia sayang kopinya, betul. harus diberikan ilmu. Betul. Saya kira terima kasih Terima kasih Bapak. Mbak Dwi Ya, ya Bapak, atas terima berbaginya kasih. di Bincang Kedai Hijau. Siap. Ya, semoga ke depan kita akan ngobrolin tentang budidaya ini, mungkin ada update
ini ya update inovasi, Inovasi. informasi yang memberikan pencerahan bagi kita. Betul. Ya, Pak. sekali lagi terima kasih. Terima Mbak Di. kasih Bapak. Oke, kita sudah mengikuti perbincangan yang luar biasa tentang satu komoditi perkebunan yang punya nilai ekonomi tinggi dan menjadi andalan Indonesia, saya kira kaitannya dengan kita ekspor ya, tapi juga di Indonesia lagi galak-galaknya kopi karena di mana-mana pada ngopi ya terkait dengan komoditi ini yang terus kita galakkan. Semoga perbincangan pada saat ini bisa memberikan inspirasi, telah mengangkat ya inovasi-inovasi buat kita dan sekali lagi mengedukasi buat kita semua. Ya, ciao.